Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Kriptografi dalam Pengamanan Data Peminjaman dan Nasabah menggunakan algoritma Caesar-Cipher dan transposisi kolom. Oleh saya sendiri, Tri Widiatno, dengan NIM 1750075. Lanjut. Latar belakang, kriptografi merupakan suatu ilmu yang dapat mengamankan sebuah data maupun informasi. Data yang telah diproses dan diamankan oleh kriptografi menjadi tidak mudah dipahami oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Hanya pihak yang memiliki kewenangan saja yang dapat melihat data yang telah diacak tersebut. Berbagai jenis data yang dapat diamankan oleh kriptografi, contohnya laporan keuangan, data nasabah, maupun data peminjaman. Pada dasarnya, kriptografi melalui proses enkripsi, di mana data asli diubah menjadi pesan tersandi atau yang biasa kita sebut ciphertext dengan proses kunci atau key sehingga tidak dapat diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Adapun algoritma kriptografi yang bisa menyamarkan data menjadi pesan tersandi, yaitu algoritma Caesar-Cipher dan transposisi kolom. CV Bina Usaha merupakan suatu badan yang membuka jasa simpan pinjam. Namun pada koperasi bina usaha belum memiliki pengamanan data peminjaman maupun data nasabah, sehingga kemungkinan terjadi kebocoran data kepada pihak yang tidak bersangkutan masih bisa terjadi. Permasalahan pada penelitian ini yaitu pada CV bina usaha belum terdapat suatu sistem keamanan data peminjaman dan nasabah yang dapat melindungi data tersebut dari pihak yang tidak berkepentingan. Adapun batasan masalah dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan pada CV bina usaha dengan sampel data nasabah, data peminjaman, dan data pembayaran sebagai objek untuk mengimplementasikan algoritma Caesar-Cipher dan transposisi kolom. Data yang digunakan berupa data inputan teks yang merupakan data nasabah, data peminjaman, dan data pembayaran CV bina usaha. Karakter data yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi merupakan karakter inputan yang hanya terdapat pada keyboard. Kunci enkripsi dan dekripsi yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan kunci simetris dinamis, yang berarti user dapat mengganti kuncinya sesuai keinginannya dengan syarat kunci yang digunakan user pada saat input proses enkripsi harus sama seperti input pada proses dekripsi. Lalu selanjutnya penjelasan metode. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode Caesar-Cipher. Pada kriptografi, sandi Caesar atau sandi pindah kode Caesar yaitu metode enkripsi sangat sederhana dan sangat populer. Kode ini terdiri dari semua huruf pada teks asli atau plain text disubstitusikan dengan kode kemudian berubah menjadi huruf lain yang mempunyai selisih posisi tertentu dalam alfabet. Dalam Caesar-Cipher, huruf-huruf diubah dengan huruf selanjutnya dari posisi alfabet yang sama. Proses Caesar-Cipher yaitu yang pertama meliputi tentukan berapa besar pemindahan karakter yang dipakai untuk membuat ciphertext ke plain text. Yang kedua, tukar posisi karakter plain text menjadi ciphertext berdasarkan pemindahan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini dua poin penting yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, implementasinya bisa dilihat dari gambar berikut. Dimisalkan terdapat karakter A, B, C, D, E, dan F. Pemindahan sama dengan 3, maka A ini akan berubah menjadi D. B berubah menjadi E, C berubah menjadi F. Kenapa? Karena pemindahan sebanyak 3. Bisa dihitung mulai dari 1, 2, 3. Maka A berubah menjadi D, lalu B 1, 2, 3. B berubah menjadi E, C 1, 2, 3. C berubah menjadi F. Begitu seterusnya D, E, dan F. Adapun rumus pada Caesar-Cipher sebagai berikut. Rumus untuk enkripsi Caesar-Cipher. C itu ciphertext, E itu enkripsi, K itu kunci, P itu plain text. Sama dengan plain text ditambah kunci mod 26. Lalu rumus dekripsi Caesar-Cipher sendiri. Plain text sama dengan ciphertext dikurang kunci mod 26. Karakter 26 ini didapatkan dari banyaknya jumlah alfabet mulai dari A hingga Z.
Selanjutnya, penjelasan metode untuk transposisi kolom. Algoritma transposisi kolom merupakan algoritma klasik yang penggunaannya cukup sederhana. Pada tahap enkripsi transposisi kolom tidak mengganti huruf plaintext untuk menghasilkan ciphertext selayaknya substitusi cipher. Hasil enkripsi transposisi cipher didapatkan dari menyusun ulang karakter plaintext dengan posisi yang berbeda. Proses enkripsi transposisi kolom yaitu yang pertama, penyandian transposisi kolom dituliskan secara baris biasa dengan panjang yang telah ditentukan sebagai kuncinya. Teks sandinya dibaca secara kolom demi kolom dengan pengacakan melalui permutasian angka kuncinya. Dalam prosesnya, kata kunci tersebut didefinisikan dahulu dengan angka sesuai urutan abjad. Ini 3 tahapan yang harus diperhatikan. Lanjut ke demo aplikasi atau selanjutnya kita masuk ke demo aplikasi. Di sini adalah tampilan login dari aplikasi yang dibuat. Username-nya kita inputkan admin. Password-nya itu admin. Lalu kita klik tombol button masuk. Lalu akan tampil message box login berhasil. Kita pencet OK. Setelah itu ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi pengamanan data nasabah dan data peminjaman. Oke, kita terdapat 3 menu, yaitu data nasabah, data peminjaman, dan data angsuran. Kita ke data nasabah dulu. Oke, di sini adalah tampilan dari data nasabah. Kalau kita inputkan data nasabah 01, itu secara otomatis wilayahnya akan 01 itu Tarakan Tengah, lalu ketika 02 itu Tarakan Barat, 03 itu Tarakan Timur, dengan 04 itu Tarakan Utara. Nah, ketika kodenya 05 atau di bawah setelah 05, 06, 07 itu tidak ditemukan. Tampilannya wilayah tidak ditemukan. Oke, kita inputkan data nasabahnya 01, 007, KTP 6473 021, nama, contoh nama Penny Andratich, jenis kelamin pria, tempat tanggal lahir, jenis kelamin wanita, tempat tanggal lahir Tarakan, tanggal lahir 99 Juli, 15 Juli, pekerjaan misalnya PNS, nomor HP 0853, oke, alamat Jalan P. Antasari. Kita masukkan kunci cesarnya. Kunci cesarnya misalnya digunakan adalah 77. Lalu kunci transposisi kolomnya itu adalah koperasi. Lalu kita pencet tombol simpan, maka akan tampil sedang melakukan proses enkripsi atau dekripsi, harap menunggu hingga proses. Oke. Ini adalah tampilan enkripsi. Sedang melakukan proses enkripsi, harap menunggu, sabar. Oke, ini adalah tampilan hasil enkripsinya. Muncul data berhasil disimpan. Oke. Kita pencet OK. Setelah itu kita lihat di sini di data grid-nya. Oke. Kita masukkan lagi nomor nasabahnya. Lalu kita inputkan karakter yang betul, kunci cesarnya betul, sedangkan kunci transposisi kolomnya salah, misalnya PPKIA. Maka akan muncul message box, maaf, K cesar atau K kolom salah. Maka muncul input data nasabah lagi, kita masukkan lagi, masukkan kuncinya betul 77 koperasi. Oke. Ketika di enter, maka akan melakukan proses dekripsi. Harap tunggu sebentar.
Oke, muncul tampilan awal dari inputan kita tadi. Pencet oke saja. Ini adalah tampilan awal dari proses enkripsi tadi, sudah didekripsi. Lalu kita lanjut ke data peminjaman. Data peminjaman di sini kita harus inputkan dulu nomor nasabah sebelumnya. Kita harus tahu dulu nomor nasabahnya. Kita copy dulu nomor nasabahnya. Ini kita copy ke data peminjaman. Oke, nomor nasabah sini kita paste. Lalu ketika tabel nomor nasabah ini belum terdapat di tabel peminjaman, maka kalau kita enter akan muncul data peminjaman tidak ditemukan, input data peminjaman. Oke. Maka akan muncul nama, nomor KTP, key CSR, dan key transposisi kolom saja. Sedangkan ini kita inputkan lagi karena data ini belum tersimpan di data peminjaman, tabel data peminjaman seperti itu. Nah, ini tampilan deskripsinya seperti ini. Kita masukkan lagi jumlah pinjamannya, misalnya 1.200.000. Jumlah bulan cicilannya akan tampil otomatis, bunganya, jumlahnya, pembayaran per bulannya. Ini pembayaran per bulannya dipakai untuk data angsuran per bulan. Nah, ini kalau kita bisa ubah tanggalnya, tanggal 10 misalnya, maka akan otomatis tahunnya akan berjarak ke 1 tahun karena jumlah bulan cicilannya adalah sebanyak 12 bulan. Oke, ketika kita simpan, maka akan melakukan proses enkripsi lagi. Oke, data peminjaman tersimpan. Tampilannya seperti ini. Oke, lanjut ke data angsuran. Data angsuran di sini sistemnya sama seperti data peminjaman. Kalau ID peminjamannya belum terdapat di tabel angsuran, maka yang tampil hanya sebagian. Oke, kita harus inputkan dulu ID pinjamannya. ID pinjamannya kita copy dari data peminjaman. ID pinjamannya kita copy, lalu kita paste di sini, enter. Maka akan muncul seperti di data peminjaman, data angsuran tidak ditemukan, input data peminjaman. Ini melakukan proses dekripsi dulu. Nah, proses selesai, terima kasih sudah menunggu. Kita tinggal masukkan angsuran ke-nya pertama, lalu jumlah bayarnya, misalnya kita 110.000, uangnya 110.000, kita enter, maka kembaliannya akan muncul. Nah, ketika kita simpan, maka akan melakukan proses enkripsi lagi menggunakan kunci yang sama pada data peminjaman sama data nasabah. Sama 77 sama koperasi, kita simpan. Oke, data angsuran tersimpan. Kalau kita mau manggil atau mau mendekripsi kembali, kita tinggal masukkan kembali ID pinjamannya, kita paste, lalu enter. Data angsurannya ditemukan, lalu melakukan proses dekripsi. Tunggu sebentar, sedang melakukan proses dekripsi. Nah, muncul seperti ini. ID pinjamannya muncul, angsurannya muncul, besar angsurannya muncul, dan data nasabahnya juga muncul. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.